Mami, kapan Mami pulang? Di ujung telepon sana terdengar suara lembut Carla. Kemudian ketiga anak lainnya juga bertanya, Bibi, Bibi, cepat pulang. Bacakan cerita sebelum tidur untuk kami. Baik, Bibi akan segera pulang. Ini sudah dalam perjalanan. Tracy menenangkan anak-anak dengan lembut. Kalian mandilah dulu. Setelah Bibi pulang, Bibi akan membacakan cerita untuk kalian. Baiklah, ketiga anak itu merespon dengan gembira. Apakah Mami dan Papi sedang bersama? Pada saat ini Carlos bertanya, apa kalian akan pulang bersama? Papi, bisakah datang kembali dengan membawa robot transformer milikku? Kami tidak akan. Tentu saja bisa. Daniel segera berkata, kami akan sampai setengah jam lagi. Papi akan membawa robot transformer milikmu. Iya, terima kasih Papi. Carlos berseru dengan gembira. Laptopku juga Papi. Carlos mengingatkan, siang ini aku pergi dengan terbulu-bulu, jadi lupa membawanya. Papi tahu. Saat berbicara dengan anak-anak tanpa sadar, ekspresi Daniel pun melembut. Kalian mandilah dulu, Papi akan segera sampai. Iya Papi, sampai jumpa. Papi, Mami, kami akan menunggu kalian. Oke, setelah mengakhiri panggilan, kedua orang itu masih menyunggingkan senyum hangat tadi. Tanpa sadar, saling memandang, ekspresi mereka pun segera menjadi serius dan dingin. Siapa yang menyuruhmu berjanji pada mereka? Aku belum menyetujui kamu datang ke rumahku. Tracy berkata dengan nada dingin. Kalau begitu, kalian mau pulang dengan berjalan kaki? Daniel balik bertanya. Saat ini Tracy baru teringat bahwa dirinya tidak mengendarai mobil sendiri. Dia dan Naomi duduk di dalam mobil Daniel. Apa hebatnya? Tracy berpesan pada Naomi, hubungi Paula, suruh dia menjemput kita. Baik, Naomi bersiap menelpon. Apakah layak? Daniel mengernyit. Dasar, selain menunda waktu, kamu juga akan mempengaruhi perasaan anak. Selain itu, tanganmu sudah terluka seperti ini. Memegang buku pun tak bisa. Bagaimana mau membacakan cerita sebelum tidur? Setelah berpikir sejenak, Tracy merasa itu benar juga. Melihat wanita itu tidak menentang, Daniel pun memberikan perintah kepada Ryan. Suruh orang antarkan barang yang diinginkan oleh Carlos dan Carlos. Baik. Ryan melirik Naomi sekilas lalu menelpon untuk memberikan perintah. Tracy tidak mencegahnya, bisa membuat anak-anak gembira selama semalam, itu juga bagus. Lagi pula Daniel juga melakukannya demi anak-anak. Sekarang mereka berdua cukup menjaga jarak saja. Dengan cepat mobil sampai di villa sisi utara. Pengawal keluarga Wellens sudah mengantarkan barang-barang yang diinginkan oleh Carlos dan Carlos. Daniel turun dari mobil lalu mengulurkan tangan untuk memapa Tracy. Tracy malah menolaknya, membuat Daniel memutar bola matanya, malas meladeni wanita ini lagi. Dia pun langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Papi! Carlos dan Carla sedang menunggu di ruang tamu. Melihat Daniel dan Tracy masuk bersama-sama, mereka pun langsung berlari menghampiri. Kedua anak itu sangat gembira, sebaliknya Carlos lebih tenang, masih menatap Daniel dengan tatapan yang rumit. Mami! Setelah Carla bermanja-manja dengan Daniel, kemudian dia masuk ke dalam pelukan Tracy. Daniel menarik Carla ke sisinya. Mami terluka. Malam ini Papi yang akan membacakan cerita sebelum tidur untuk kalian. Kalian jangan mengganggu Mami. Hah? Ada apa dengan Mami? Ketiga anak itu segera mengelilingi sambil menanyakan kondisi Tracy dengan panik. Mami tidak apa-apa, hanya luka kecil. Tracy buru-buru menenangkan anak-anak. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ah, tangan Mami berluka.
Melihat tangan Tracy dibalut dengan kain kasa, Carla sangat terkejut hingga wajahnya memucat. "Coba aku lihat." Carlos dan Carlos menarik tangan Tracy lalu memeriksa dengan teliti. "Kenapa bisa terluka seperti ini?" "Mami kalian sangat berani. Wanita cantik menyelamatkan pahlawan, jadi dia pun terluka." Jarang-jarang Daniel berkata dengan sedikit bercanda. "Apa pahlawan itu adalah papi?" Carlos mendongakkan kepalanya sambil bertanya dengan penasaran. "Iya, itu papi." Daniel mengangguk. "Papi jahat." Carla merengut lalu menuduh dengan tidak senang. "Papi adalah pria sejati, seharusnya melindungi mami. Kenapa malah membiarkan mami melindungi papi?" Benar. Carlos juga menunjukkan rasa tidak setuju. "Papi juga ingin melindunginya, tapi mami kalian berlagak menjadi pahlawan. Sebelum papi bertindak, dia sendiri sudah maju ke depan." Daniel menatap Tracy dengan tidak senang. "Kamu..." Tracy sangat marah, tidak mengerti mengapa pria itu berbicara seperti itu pada anak-anak. "Mami, kelak jangan berlagak kuat, harus melindungi diri dengan baik." Carlos berkata pada Tracy dengan pengertian. "Mami terluka, kami pun jadi sedih." Benar. Carla menarik tangan Tracy lalu meniupnya dengan ringan. "Mami, Carla lihat tangan mami dibungkus dengan begitu kuat, pasti sangat sakit." "Masih lumayan, tidak sakit." Melihat anak-anak, suasana hati Tracy pun menjadi sangat baik. "Mami, siapa yang melukai mami?" Carlos akan memukulnya. "Mami, siapa yang melukai mami? Carlos akan memukulnya." Carlos mengayunkan tinju mungilnya lalu berkata dengan emosional. "Aku akan membereskan orang kurang ajar itu." "Tidak apa-apa, masalah sudah diurus." Tracy mencubit wajah mungilnya. "Sudahlah, cepat kalian kembali ke kamar, sudah malam." "Iya, kembali ke kamar. Papi akan membacakan cerita sebelum tidur untuk kalian." Daniel menenangkan anak-anak. "Papi, kalau begitu, apa malam ini papi tidak pergi?" Carlos menarik tangan Daniel lalu bertanya dengan antusias. "Apa papi akan tinggal di sini?" Carlos dan Carla juga menatap Daniel. "Papi akan pergi setelah membacakan cerita untuk kalian." Daniel mengelus-ngelus kepala mereka. "Cepat, naik ke atas." "Baiklah." Ketika anak itu merasa sedikit sedih. Bibi. Pada saat ini ketiga anak berlari keluar dari dalam kamar sambil memeluk botol susu dan memakai popok. Melihat Daniel, ketiga anak itu langsung mengerem secara mendadak, menghentikan langkah kaki mereka, lalu menatap Daniel dengan waspada. "Kenapa pria galak itu bisa ada di sini?" Tini menyembunyikan botol susunya ke belakang tubuhnya, seolah-olah Daniel akan merebut botol susunya. "Mungkin datang melihat Kak Carlos dan Kak Carla." Winnie mengecilkan suaranya dan berkata dengan berhati-hati, "Dia adalah papi mereka." "Hah?" Piti maju ke depan lalu menunjuk-nunjuk Daniel dengan botol susu. "Pria kurang ajar, untuk apa kamu datang ke sini?" "Tini, Winnie, Witi, tidak boleh bersikap tidak sopan pada papiku." Pada saat ini Carla memutar dari belakang kaki jendang Daniel lalu berkata dengan serius, "Papi akan membacakan cerita sebelum tidur untuk kita." "Apa?" Ketiga anak itu membelalakan mata mereka. "Pria galak ini akan membacakan cerita sebelum tidur, benarkah?" "Tentu saja benar,"
Carlos melihat sangat bangga. Papiku sangat pandai membacakan cerita. Itu apa akan membacakannya untuk kami juga? Tini menyedot ingusnya sambil bertanya dengan ekspresi polos. Apa kami juga boleh mendengarnya? Winnie mendongakkan kepalanya lalu menatap raksasa besar di depannya dengan ekspresi penasaran. Aku juga mau dengar. Dengan wajah memerah dan tangan yang terkepal, Miti menatap Daniel dengan tegang. Baik, dengarlah bersama. Daniel membuat gerakan mempersilahkan. Wah, asik! Ketiga anak itu segera memeluk botol susu mereka, lalu berlari ke belakang Carla seperti butut kecil mengikuti barisan masuk ke dalam kamar. Di lantai bawah saat melihat pemandangan ini, Tracy pun menyunggingkan senyum tipis. Daniel sungguh memiliki cara dalam menjaga anak-anak. Meskipun mereka adalah ketiga anak yang nakal, mereka juga bisa berinteraksi dengan harmonis bersama Daniel. Benar-benar sangat langka. Nona Tracy, aku akan memapah Anda ke kamar. Naomi memapah Tracy ke kamar. Malam ini, Anda tidak makan dengan baik. Aku akan menyuruh bagian dapur untuk memasakkan sesuatu. Tidak perlu, tidak ada nafsu makan. Tracy bersandar di sofa dengan lelah. Tuangkan air untukku saja, lalu keluarlah. Kamu sudah sibuk seharian, istirahatlah lebih awal. Kalau begitu, aku bisa seorang diri. Tracy ingin menenangkan diri sendirian. Baiklah, Naomi menuangkan segelas air dan meletakkannya di samping Tracy, lalu pergi. Tracy melihat ada puluhan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan teks di ponselnya. Semuanya berasal dari Duke. Tanpa perlu dilihat, Tracy sudah tahu apa isi pesan itu. Duke pasti meminta maaf lalu mengungkapkan perasaannya, berharap dirinya bisa memaafkannya dan pada akhirnya berharap bisa memulai kembali bersamanya. Sekarang Tracy sangat pusing, tidak tahu harus bagaimana membuat Duke menyerah. Sepertinya pria itu sama sekali tidak mendengarkan perkataannya. Saat sedang berpikir, sebuah nomor tidak dikenal menelponnya. Tracy merasa nomor ini sedikit familiar. Dia pun ragu sejenak, barulah menjawabnya. Halo, Nona Tracy, aku Friska. Selamanya suara Friska sangat lembut, seolah-olah dia adalah orang yang tidak memiliki temperamen, juga tidak punya suasana hati yang negatif, selalu bisa mengatur suasana hati yang baik. Halo, mendengar nama ini hati Tracy terasa sedikit tidak nyaman. Aku hanya ingin menanyakan bagaimana kondisi lukamu. Friska bertanya dengan perhatian. Hari ini ada begitu banyak orang di restoran, maka tidak sempat bertanya. Tidak ada masalah besar, hanya luka kecil. Tracy menjawab dengan sungkan. Terima kasih atas perhatianmu. Baguslah jika tidak apa-apa. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Friska berpesan sebentar lalu mengakhiri panggilan itu. Tracy tidak mengerti maksud Friska menelponnya, hanya bertanya beberapa pertanyaan dengan sungkan. Bisa membuktikan apa? Mungkinkah ingin membuat Tracy mengetahui keberadaan dirinya? Mungkin saja karena menerima panggilan telepon ini secara alami, Tracy teringat bahwa Daniel sedang menjalin hubungan dengan Friska. Seharusnya dirinya semakin bersiteguh menjaga jarak dengan Daniel. Friska sedang mengumumkan dominasinya. Berpikir sampai di sini, hati Tracy terasa sangat tidak nyaman. Dia pun bangkit dan pergi mencari Daniel, bersiap menyuruhnya pergi lebih cepat. Pangeran kecil mendaki gunung salju, mencari bunga Angelonia seperti yang dikatakan di dalam legenda. Asalkan menemukan bunga itu, maka bisa menyelamatkan Tuan Putri yang dicintainya. Meskipun di sini sangat dingin dan ada begitu banyak binatang buas, tetapi pangeran tetap sangat berani.
karena dia tahu bahwa Tuan Putri sedang menunggunya di dalam kastel. Daniel bersandar di kursi sambil menceritakan dongeng dengan suaranya yang penuh dengan daya pikat. Keenam anak itu mendengarkan cerita Daniel secara seksama dengan posisi berbagai tubuh yang aneh. Ada yang menelungkup, berbaring, ataupun bersandar di ranjang. Sambil mendengar ceritanya, Carla merasa ada yang tidak beres, maka dia pun bertanya dengan bingung. Papi, tidak benar. Aku sudah membaca buku ini. Kenapa aku malah ingat bahwa pangeran kecil naik ke bulan, bukan gunung salju? Benar, pangeran kecil bukan mau mencari bunga Angelina, melainkan batu safir. Selain itu, pangeran kecil juga tidak memiliki Tuan Putri. Kalian dengarkan saja ceritanya. Untuk apa bertanya begitu banyak? Carlos memotong perkataan Carlos dan Carla, menasehati mereka dengan gaya seorang kakak tertua. Papi, mengubah jalan cerita barulah lebih inovatif. Oh, Carla dan Carlos menundukkan kepala mereka karena kesal, tidak berani banyak bicara lagi. Bapak galak, lanjutkan ceritanya. Tini, Winnie, dan Biti mendengar cerita dengan sangat antusias. Mereka membuka mata lebar-lebar, terlihat sangat bersemangat. Tadi kalian memanggil apa, ha? Daniel mengerutkan keningnya, berpura-pura serius. Tini, Winnie, dan Biti saling memandang lalu berteriak secara bersamaan, Paman! Itu baru benar, sungguh patuh. Daniel menaikkan sudut bibirnya dengan perasaan puas. Baiklah, sekarang sudah sangat malam, kalian sudah harus tidur. Tidak mau, bacakan ceritanya sampai selesai. Ketiga anak itu mulai bermanja-manja. Sekarang mereka sudah tidak takut pada Daniel, sebaliknya malah suka bermain dengannya. Benar, Papi berceritalah sampai selesai. Carla juga bermanja-manja. Aku tidak pernah mendengar cerita yang sudah diubah. Sungguh ingin mengetahui akhir ceritanya. Benar. Apa kemudian pangeran kecil menemukan bunga itu? Carlos juga bertanya. Lain hari baru bercerita lagi. Daniel meletakkan buku lalu mematikan lampu. Sudahlah, waktunya tidur. Baiklah. Anak-anak sedikit kecewa tapi tetap tidur dengan patuh. Daniel berdiri dan berjalan ke arah luar, tapi baru berjalan 2 langkah, dia tidak sengaja menabrak sudut meja. Terdengar suara benturan keras mengejutkan anak-anak. Tidak apa-apa, lampunya terlalu redup. Rian segera menghampiri untuk memapa Daniel. Tracy berada di pintu merasa sedikit aneh saat melihat adegan ini. Tiba-tiba dia menyadari sepertinya ada yang tidak beres dengan Daniel. Daniel sudah dilatih dengan ketat sejak kecil. Kekuatan fisik dan kewaspadaannya sangat baik. Jangankan masih ada lampu dalam kamar, meskipun gelap gulita, dia juga bisa berjalan dengan leluasa. Bagaimana bisa sampai menabrak sudut meja? Selain itu, saat jalan beberapa langkah tadi sepertinya dia sedikit berhati-hati dan sepertinya Rian terlalu panik. Papi! Saat berlari keluar untuk melihat Daniel, Carlos malah melihat Tracy yang berdiri di pintu. Mami! Saat melihat Tracy berdiri di pintu, sorot mata Rian panik sejenak, tapi bereaksi kembali dengan sangat cepat, menyapa sambil tersenyum. Nona Tracy, Anda datang. Tuan Daniel duduk terlalu lama di kursi kecil itu, kakinya kebas. Kursi anak kecil memang lebih rendah. Tracy melirik kaki Daniel berpura-pura tidak peduli. Kakinya terlalu panjang, sungguh menyulitkannya karena harus ditekuk. Baguslah kalau tahu.
Daniel membalas dengan dingin, "Mami, Papi." "Carlos, kamu dan Carlos kembalilah ke kamar dan tidur." Tracy menyela Carlos berpesan dengan lembut, "Mami akan mengantar Papi pulang." Carlos ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya menahan diri mengatakan hal lain. "Papi bercerita pada kami sampai begitu lama, juga tidak minum. Mami, biarkan Papi minum teh dulu baru pergi." Memang anak lebih pengertian. Daniel merasa terhibur dan tersenyum. "Tapi sudah sangat malam, Papi harus pulang. Kalian istirahatlah lebih awal. Sebaiknya minum teh dulu sebelum pergi." Tracy sekira berkata, "Kalau tidak, anak akan mengira aku menindasmu." "Begitu sungkan?" Daniel tersenyum mendekatinya dengan mesra. "Kalau begitu, minum di kamarmu." "Boleh." Tracy menyetujuinya dengan lugas. "Ani, siapkan teh." "Baik." Daniel tercengang, dia mengira dengan sengaja menggodanya. Tracy pasti akan menolak, tidak disangka Tracy malah menyetujuinya. Ryan melihat Daniel dengan tidak tenang, berpikir dalam hati, sekarang harus bagaimana? Saat bercerita tadi, tiba-tiba mata Daniel bermasalah. Penglihatannya menjadi kabur dan tidak jelas, tidak bisa melihat tulisan. Makanya dia mengarang cerita baru. Ryan yang melihat di samping merasa sangat tidak tenang. Tapi kemudian dengan kerjasama Carlos, Daniel mengatasinya dengan alasan alami. Setelah itu Daniel mencari alasan untuk pergi, tapi saat berdiri karena penglihatannya kabur maka tidak sengaja menabrak sudut meja. Ryan sekira memapahnya. Dia ingin segera pergi dari sini agar tidak ketahuan. Tidak disangka malah bertemu dengan Tracy. "Berhubung kamu begitu antusias, kalau begitu aku tidak akan sungkan." Daniel malah sangat tenang, seolah-olah tidak ada masalah apapun. "Silahkan." Tracy membawa Daniel ke kamarnya sendiri, juga berkata pada Ryan dengan santai, "Ryan, sepertinya Naomi sedikit flu. Bagaimana kalau kamu pergi lihat dia?" "Tidak perlu kan? Ryan hendak menolak. Daniel memberikan isyarat padanya. Dia pun mengubah perkataannya. "Tidak tahu dia akan mengusirku atau tidak." "Kalau tidak pergi, bagaimana kamu bisa tahu?" Tracy sengaja bercanda. "Laki-laki harus lebih berinisiatif." "Hehe, dia sangat galak." Ryan menggaruk kepalanya dengan malu-malu. "Silakan, Presiden Daniel." Tracy membuka pintu kamar, melakukan gerakan mempersilakan. Daniel berjalan masuk dengan santai. Tracy terus mengamatinya, menemukan bahwa sekarang dia kelihatan sangat normal. Tracy merasa bingung, mungkinkah dia sendiri yang terlalu curiga? Setibanya di kamar, Daniel langsung duduk di sofa. Semuanya terlihat sangat normal, tidak kelihatan ada masalah sedikit pun. Hanya saja dia tidak melihat Tracy, menghindari kontak mata dengannya. Tracy malah terus menatapnya. Awalnya dia melihatnya secara diam-diam, sekarang melihatnya secara terang-terangan. Karena dia menyadari meskipun dia sedang melihat Daniel, Daniel juga tidak menanggapi. Tracy merasa tidak tenang, mengerutkan kening, mengamatinya dengan cermat. Mungkinkah matanya bermasalah? Tok tok tok. Saat ini terdengar suara ketukan pintu. "Masuk." Tracy menjawab. Ani masuk dengan kereta makan, meletakkan teh dan cemilan di atas meja kopi, memberi hormat pada mereka berdua lalu pergi. Tracy menuang secangkir teh dengan tangan kiri, memberikannya pada Daniel. "Minumlah." "Letakkan saja, panas." Daniel memijat kening dengan tangan, kelihatan sedikit lelah. Tracy hanya bisa meletakkan teh di hadapannya, tapi demi mengujinya, maka sengaja meletakkan cangkir teh di tepi meja. Dasar cangkir sedikit tergantung di udara, bisa langsung terjatuh kalau tidak sengaja tersenggol. Benar saja saat mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir, Daniel tidak sengaja menyenggol cangkir itu. Secangkir teh panas terjatuh dan tumpah ke celananya, bahkan posisi yang penting. "Sial!"
Daniel berteriak, "Kamu wanita kejam. Kamu sendiri yang tidak hati-hati, malah menyalahkanku." Tracy sengaja mengambil tisu memberikan padanya, melihat bagian terpentingnya, bertanya dengan sedikit tidak tenang, "Tidak apa-apa kan? Apa mau ke rumah sakit?" "Kamu sengaja." Daniel memegang pergelangan tangannya, menarik ke arahnya. "Ah!" Tracy terkejut dan berteriak, terjatuh dalam pelukannya. Dia masih belum sempat bereaksi, Daniel sudah menciumnya dengan ganas. Ciumannya panas dan liar, seolah-olah sengaja membalas dendam padanya, menghukumnya. Dengan semena-mena dia menjarah setiap bagian dalam mulutnya, melahap dan mengacaukan nafasnya. Tracy dicium secara tiba-tiba olehnya. Dia sama sekali tidak siap, benar-benar tercengang. Dalam sekejap sepertinya kedua orang kembali ke masa di mana mereka saling jatuh cinta. Saat itu mereka begitu intim dan terobsesi satu sama lain, seolah-olah tidak pernah merasa puas. Setiap kali berdekatan mereka sangat ingin menjadi satu, tidak mau terpisah selamanya. Perasaan yang familiar itu sepertinya kembali lagi. Saat ini Tracy sangat jujur, tidak ingin mendorongnya, tidak ingin menolaknya, hanya ingin menikmati momen kehangatan ini dengan ragus. Penerimaan Tracy membuat Daniel semakin terobsesi. Dia memeluknya dengan sangat erat, menciumnya dengan lebih panas. Dia takut Tracy tahu bahwa dia tidak bisa melihat dengan jelas. Matanya bermasalah, sakit, dan sekarat. Dia tahu bahwa Tracy mencurigai dan sedang mengujinya. Intuisinya sangat tajam, hanya bisa membuatnya menghindari daerah ranjau untuk sementara. Karena itu barulah dia bisa menggunakan cara ini untuk menutupinya. Tapi ciuman ini seolah-olah membuka perasaan mereka yang terkunci di dalam hati, tercurah keluar dengan tak terkendali, bergejolak dengan liar di hati mereka. Setelah waktu yang lama, barulah Daniel melepaskan Tracy dengan berat hati, menempelkan kening pada keningnya, mengecup bibirnya dengan penuh cinta, berkata dengan suara rendah dan serak, "Di hatimu masih ada aku." Tracy tidak bicara, hanya memejamkan mata, diam-diam merasakan perasaan yang sudah lama hilang ini. Ada semacam perasaan yang rumit sedang menyebar di hatinya, kesedihan yang kuat dan dalam. "Kamu masih mencintaiku, benar tidak?" Daniel menggigit bibirnya dan bertanya, "Kamu selalu mencintaiku?" "Aku..." Tracy hendak bicara tapi ponselnya tiba-tiba berdering. Dia terkejut, menoleh tanpa sadar, melihat layar ponsel yang menyala di atas meja kopi kristal dan menampilkan nama Duke Louis. Tiba-tiba hati Daniel tenggelam. Detik berikutnya dia mendorongnya dengan dingin.